Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang beberapa keajaiban yang terjadi saat kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat kembali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal yang terlahir dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Sahabat yang beriman, pada saat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak sekali keajaiban atau keanehan-keanehan yang terjadi pada saat itu yang mungkin tidak dapat ditangkap dengan nalar manusia tanpa keimanan. Nah, inilah beberapa keajaiban yang terjadi di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah tidak merasakan ngidam apapun di saat beliau mengandung anak yang nanti diberikan nama Muhammad. Tak seperti wanita pada biasanya, di mana perempuan pada umumnya kalau di saat mengandung dia memiliki rasa ngidam kepada berbagai macam hal. Kadangkala ingin makan sesuatu, kadangkala ingin memakai sesuatu, bahkan kadangkala ingin bertemu dengan sesuatu. Ada wanita yang ngidamnya makan yang masam-masam, ingin mangga, ingin jeruk dan sebagainya. Ada wanita yang ngidamnya ingin makan durian dan lain-lain. Ada wanita yang di saat hamilnya ngidam ingin berdiri dan tidur di suatu tempat. Berbeda halnya dengan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengandung anaknya yang nanti diberi nama Muhammad tidak merasakan ngidam apapun. Yang kedua, keajaiban yang terjadi di saat Rasulullah lahir, yaitu saat melahirkan ibundanya tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Rasulullah lahir dari ibunda yang bernama Aminah dengan mudah, tidak mempersulit proses persalinan, sehingga Aminah bahkan tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Yang ketiga, sudah dikhitan di waktu beliau lahir. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Hal ini tentu berbeda dengan anak laki-laki yang terlahir pada umumnya. Keajaiban yang keempat, yaitu di saat beliau lahir, dengan berkat kelahiran beliau, syaitan tidak bisa lagi menembus langit untuk mendapatkan informasi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, syaitan ataupun iblis lalu lalang menaiki langit. Mereka mencari informasi sehingga mereka mengetahui berbagai macam hal yang akan terjadi ke depan. Nah, di saat hendak Rasulullah lahir, syaitan tidak bisa menembus ke langit untuk mencuri informasi, sehingga syaitan ataupun iblis tidak mengetahui akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, akan terlahir di mana dan dari siapa, sehingga Nabi Muhammad tidak diganggu oleh syaitan dan iblis. Keajaiban yang kelima, yaitu terpencarnya cahaya dari kota Mekah sampai ke seluruh jazirah Arab. Orang-orang di sekitaran itu belum pernah melihat cahaya yang terpancar seperti itu. Tetapi di saat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpencarlah cahaya yang luar biasa yang tersinar, pertanda bahwa akan terlahirnya seorang nabi akhir zaman. Keajaiban yang keenam yang terjadi di saat beliau lahir adalah robohnya patung yang ada di dalam Ka'bah. Kita ketahui bahwa penduduk kota Mekah pada saat itu mereka menyembah berhala, menjadikan patung sebagai sesembahannya. Oleh karena itu mereka memasukkan patung-patung yang dianggap mulia ke dalam Ka'bah dan mereka menyembahnya di situ. Akan tetapi di saat baginda Nabi besar Muhammad lahir ke dunia ini,
semua patung-patung tersebut roboh dan hancur dengan sendirinya. Ini mungkin pertanda bahwa kedepannya nanti Mekah akan dibersihkan daripada penyembahan berhala. Keajaiban yang ketujuh yang terjadi saat baginda Muhammad lahir adalah padamnya api di negeri Persia. Kita ketahui bahwa negeri Persia umumnya diduduki oleh orang-orang Majusi. Orang Majusi terkenal sebagai penyembah api. Jadi mereka menjadikan api sebagai sesembahannya. Sehingga di saat Rasulullah lahir ke dunia ini, api yang besar mereka nyalakan untuk mereka sembah mati dengan sendirinya. Mereka berusaha untuk menghidupkannya kembali, namun tidak bisa. Api tersebut padam dan tidak pernah menyala lagi. Keajaiban yang ke-8 yang terjadi di saat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah goncangnya Iwan Kisra Persia. Iwan Kisra ini adalah istana putih di mana kaisar bersinggasana. Kaisar Persia tinggal di istana tersebut. Bahkan karena goncangannya sangat berat, 14 teras istana tersebut roboh. Sehingga pada saat itu Kaisar Persia memanggil ahli nujumnya, memanggil peramalnya. Kaisar menanyakan kepada para peramalnya, apa yang terjadi? Kenapa istana ini tergoncang? Dan kenapa 14 teras tersebut roboh? Kemudian para peramalnya menjawab, ini pertanda bahwa akan datangnya Nabi akhir zaman. Dan 14 teras yang roboh ini pertanda bahwa sisa kaisar yang akan memimpin kerajaan Persia adalah 14 orang. Sahabat beriman, inilah beberapa hal keajaiban yang terjadi di saat Rasulullah dilahirkan ke atas permukaan bumi ini. Jika ada yang kurang, silahkan komen di bawah. Jika ada yang bermanfaat, ambilkan sebagai ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.